Baik, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan berdoa. Siapa yang siapin berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang gak hadir temennya? Berapa orang? Satu orang laki-laki apa perempuan? Siapa temennya? Ada yang tahu temennya kemana? Nggak tahu? Oh. Baik, perkenalkan Ananda. Hari ini kakak akan memberikan sesuatu, tapi kita berkelompok. Siap? Baik. Satu kelompok isinya 3 orang. Bisa? Sebelumnya kamu tanya, ada absen kelas? Oh, sama ibunya. Baik. Langsung dibagi ya. Kakak aja yang bagi atau kalian yang pilih? Kakak yang bagi. Baik. Kelompok 1. 1, 2, 3. 3 orang ke sini. Meja terus di sini. Kelompok 2. 1, 2, 3. Ayo, yang ini kursinya ke sini. Kelompok 3. 1, 2, 3. Yang itu kursinya ke sini. Kelompok 4. 1, 2. Berdua aja. Ini tidak bisa. Oke, baik, kalian jadi satu kelompok aja. Kelompok 4. Baik, berarti hari ini kita berkelompok 1, 2, 3, 4. Ananda semua, kakak akan kasih 1 lembar. Suatu lembar sesuatu untuk tiap-tiap kelompok. Ya, tapi ini di sini masih. Baik, Ananda semua, Ananda udah memperhatikan kan? Itu ada gambar apa ya? Yang pertama ada gambar bumi retak. Yang kedua ada gambar kayak orang gitu kan? Terus yang ketiga ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada kitab Al-Quran, ya kak? Yang kelima ada orang berdoa, ya kan? Yang keenam ada gambar malaikat. Baik anak-anak semua. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman. Apa? Rukun iman. Nah, anak-anak sekalian, udah tahu nggak rukun iman itu ada berapa jumlahnya? Ada kan? 6. Yang pertama beriman kepada siapa, nak? Allah. Kepada Allah. Yang kedua beriman kepada siapa? Malaikat. Yang ketiga beriman kepada siapa? Kita.
Yang keempat, beriman kepada siapa? Yang kelima, beriman kepada siapa? Hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada siapa? Allah dan Qadar. Nah, pada lembar kerja yang telah Kakak berikan, Ananda tolong cocokkan rukun iman sesuai dengan gambar. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, itu gambarnya yang mana? Paham? Oke, paham? Beriman kepada Allah, gambarnya yang mana? Beriman kepada malaikat, gambarnya yang mana? Silakan kerja sama. Duduk siap. Semua diam. Baik. Ananda semua tahu lembar kerja yang Ananda kerjakan itu tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa jumlahnya, Nak? Ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada siapa? Rukun iman itu yang pertama, beriman kepada Allah. Kalau yang kedua, beriman kepada siapa? Kepada malaikat. Yang ketiga, kepada kitab. Yang keempat, kepada Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Terus yang keenam, Qadar. Kak, apa sih maksudnya rukun iman itu? Rukun iman itu adalah kita mempercayai dan mengimani adanya 6 ini. Kita mengimani, kita mempercayai adanya Allah. Terus kita mempercayai adanya malaikat. Kita mempercayai adanya kitab. Kita mempercayai adanya Rasul. Kita mempercayai adanya hari kiamat. Terus kita mempercayai Qadar dan Qadar. Kakak mau tanya, tahu nggak ada berapa jumlah malaikat Allah yang harus kita ketahui? Ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Yang pertama, malaikat apa? Jibril. Ada lagunya. Kalian tahu lagunya gimana? Yuk, nama-nama malaikat. Gimana lagunya? Ananda semua, malaikat itu tercipta dari apa? Dari cahaya. Jumlah malaikat itu ada berapa, Nak? Ada 10. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Apa tugasnya? Tahu nggak apa itu sangkakala? Apa? Trompet. Jadi sangkakala itu apabila ditiupkan sangkakala, maka zaman juga. Jadi sampai sekarang malaikat Israfil itu belum bertugas karena dia belum mengirimkan sangkakala. Terus yang keempat,
Ada malaikat apa? Apa namanya? Israel. Terus yang kelima dan keenam ada malaikat yang tukang nanya di alam kubur. Apa? Munkar. Terus yang tukang catat amal baik sama amal buruk, malaikat apa? Rokib. Nanti terus yang menjaga pintu neraka. Malik yang menjaga pintu surga. Hebat. Terus malaikat itu jumlahnya ada 10. Sekarang yang ketiga beriman kepada siapa ini? Beriman kepada apa? Tahu nggak? Ada berapa sih jumlah kitab-kitab Allah? Tahu ada berapa? Empat. Jadi mana kitab-kitab Allah itu ada 4. Apa aja kak? Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Pernah dengar nggak begitu? Nih, dengar. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama itu kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Kalau yang adik-adik pakai semua kitab apa? Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang terakhir yang nomor 4. Terus rukun iman yang keempat ada apa? Beriman kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa jumlah Nabi Allah? 25. Terus ada lagunya? Coba gimana? 25 Nabi Allah. Udah tahu nama nabi-nabi Allah jumlahnya semua ada 25. Kalau kitab-kitab Allah jumlahnya semua ada berapa? Ada kan? Kalau malaikat Allah ada berapa? 10. Nih selanjutnya rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Terus yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Tahu nggak apa itu qada dan qadar? Tahu nggak? Apa? Jadi qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Kalau ditanya Ananda, apa itu qada dan qadar? Ketetapan Allah. Baik. Selanjutnya, kalau kita udah belajar itu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Anda semua kalau sudah tahu mengenai materinya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran tadi kita membaca apa? Basmalah, membaca doa, membaca bismillah. Kalau udah siap belajar kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Anda tahu nggak? Kapan aja waktu kita mengucapkan bismillah? Saat belajar, memulai pelajaran mengucap bismillah. Terus saat apa lagi ya? Saat mau
ngapain lagi kita baca bismillah? Banyak semua hal. Kalau sebelum menulis baca bismillah, mau mulai belajar baca bismillah. Terus kalau mau makan baca bismillah. Terus kalau mau minum baca bismillah. Kalau mau bepergian jauh baca bismillah. Kalau mau pakai baju baca bismillah. Kalau mau pakai sepatu baca bismillah. Terus kalau udah siap mengerjakan sesuatu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua. Kakak mau satu kelompok menuliskan 5 kegiatan yang dimulai dengan membaca bismillah. Bisa? Oke, pakai kertas lembar. Ini. Pakai kertas ini. Tulis di belakangnya ya. Kelompok Daud, Dwi, sama Kopin. Nih. Tulis di belakang sini ya. Sebutkan 5 kegiatan yang dimulai dengan membaca bismillah. Iya, betul. Kelompok Anin, kelompok Reni, kelompok itu sebutkan 5 kegiatan yang harus kita 5 kegiatan dengan mengucap bismillah sebelumnya. Kemudian alhamdulillah selanjutnya. Sebelum apa aja? Sebelum melaksanakan apapun itu, sebelum melakukan apapun itu kita harus mengucap bismillah. Terus sesudah melakukan apapun itu kita mengucap alhamdulillah. Kenapa teacher? Kenapa sebelum melaksanakan apapun itu harus mengucap bismillah? Karena kita memohon pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu lancar, apa yang kita kerjakan itu bagus hasilnya. Kemudian teacher, kenapa sesudah melaksanakan apapun kita harus mengucapkan alhamdulillah? Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala sesuatu yang Tuhan Allah berikan. Sebelum makan kita baca bismillah. Sepanjang makan mudah-mudahan makanannya berkah. Sesudah makan kita harus mengucap alhamdulillah. Sebelum belajar kita membaca bismillah. Sesudah belajar kita mengucap alhamdulillah. Terus sebelum memakai sepatu kita membaca bismillah. Sesudah memakai sepatu kita membaca alhamdulillah. Sebelum tidur kita membaca bismillah. Bangun tidur kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak soleh dan soleha sebelum melaksanakan apapun itu membaca bismillah. Sesudah melaksanakan apapun itu mengucap alhamdulillah. Demikianlah Ananda pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya ucap hamdalah, alhamdulillah. Kalau kakak bilang semuanya ucap hamdalah, bilang alhamdulillah. Ya, 1, 2, 3 ucap hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.